Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, adakah yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilahkan. Baiklah, berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Sehat, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara daring ya dan tidak bisa bertatap muka. Baik, pada pertemuan kali ini, indikator yang hendak dicapai yaitu menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membagikan kalian ke dalam kelompok dan juga telah memberikan kalian LKPD. Nah, untuk itu, kita baca wacana yang telah Ibu berikan di LKPD ya. Ibu beri waktu 2 menit. Ya, baiklah. Baiklah, adakah yang ingin ditanyakan dari wacana yang telah kalian baca, anak-anak? Saya, Ibu. Iya, Rika. Bagaimana cara kerja enzim sebagai katalis terhadap daging tersebut, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, Rika. Yang lain, adakah yang ingin bertanya kembali? Saya, Bu. Ya, Natasha. Apakah enzim dari pepaya atau nanas tersebut mempengaruhi rasa dari daging tersebut, Bu? Baiklah, terima kasih ya, Natasha telah bertanya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, maka ini kita akan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh katalis pada reaksi. Namun karena di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa melakukan percobaan secara langsung di laboratorium. Maka di sini kita akan menampilkan video tentang pengaruh katalis pada laju reaksi yang sesuai dengan prosedur percobaan yang ada di LKPD. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Selama menonton video, di akhir percobaan, silakan kalian mengisi data hasil pengamatan yang didapatkan dari praktikum tersebut ya. Akan ditampilkan videonya. Do catalysts affect the rate of reaction? Let's investigate the effect of catalyst on the rate of decomposition of hydrogen peroxide. Will catalyst manganese 4 oxide affect the rate of decomposition of hydrogen peroxide? These are the apparatus and materials needed for this experiment. Observe the video and the reading of the burette for every half minute for 4 minutes for the decomposition of hydrogen peroxide without catalyst.
Based on the data collected for both experiments, calculate the total volume of gas released at every half minute. Plot the graph of decomposition of hydrogen peroxide with catalyst. Plot the graph of decomposition of hydrogen peroxide without catalyst. The rate of oxygen gas liberated increases when manganese 4 oxide is added to hydrogen peroxide. This proves that manganese 4 oxide acts as a catalyst and speeds up the decomposition of hydrogen peroxide to produce water and oxygen gas. Is the hypothesis accepted? Baiklah, waktunya sudah selesai anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian telah mencatat data hasil percobaan yang ada di dalam video? Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 3 juga sudah, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah, Bu. Baiklah, maka di sini ada yang ingin membacakan data hasil percobaannya yang tanpa katalis. Saya Bu dari kelompok 2. Baik, silakan Hazel. Data hasil percobaan dari video yang telah kami tonton pada dekomposisi hidrogen peroksida tanpa katalis didapatkan pada waktu 0 total volume gas yang terkumpul 0. Pada waktu 0,5 menit total volume gas yang terkumpul 0,10. Dalam waktu 1 menit, total volume gas yang terkumpul 0,30 cm3. Pada waktu 1,5 menit, total volume gas yang terkumpul 0,5 cm3. Pada waktu 2 menit, total volume gas yang terkumpul 0,90 cm3. Pada waktu 2,5, total volume gas yang terkumpul 1,2 cm3. Pada waktu 3 menit, total volume gas yang terkumpul 1,9. Pada waktu 3,5 menit, total volume gas yang terkumpul 2,6 cm3. Pada waktu menit keempat, total volume gas yang terkumpul 2,8 cm3. Sudah, Bu. Ya, benar sekali ya, Hazel. Nah, selanjutnya, adakah yang ingin membacakan data hasil percobaan yang dengan katalis? Oh iya, maaf sebelumnya, apakah PPT Ibu sudah jalan? Masih di slide 1, Bu. Belum, Bu. Di tempat saya masih slide Di slide 1, Bu. pertama. Oh, coba ya, Ibu ulangi kembali. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, di video percobaan. Ya, baik. Ya, selanjutnya tadi adakah yang ingin membacakan data hasil percobaan yang dengan katalis? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 1. Baik, Niken, silahkan. Baik, Bu. Data hasil percobaan dari video yang sudah kami tonton untuk dekomposisi hidrogen peroksida dengan magnesium 4 oksida sebagai katalis yaitu pada menit ke-0 total volume gas yang terkumpul 0 cm3. Pada menit ke-0,5 total volume gas yang terkumpul yaitu 3,20 cm3. Pada waktu 1 menit total volume gas yang terkumpul yaitu 5,30 cm3. Pada waktu 1,5 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 5,30 cm3. Pada waktu ke-2 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 8,90 cm3. Pada waktu ke-2,5 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 10,10 cm3.
Pada waktu ke-3 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 12,00 cm3. Pada waktu ke-3,5 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 12,80 cm3. Pada waktu ke-4 menit, total volume gas yang terkumpul yaitu 13,10 cm3, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Hazel dan juga Niken. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah punya pendapat lain mengenai data hasil percobaan ini? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu, ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 di LKPD? Saya Bu izin menjawab. Ya, Jadi Saza. pertanyaan nomor 1 itu jawabannya reaksi tanpa katalis itu reaksinya yaitu 2H2O2 aquos menghasilkan 2H2O liquid dan O2 gas. Kemudian untuk reaksi menggunakan katalis yaitu 2H2O2 aquos menggunakan katalis MnO2 menghasilkan 2H2O liquid dan O2 gas. Baik, Saza, benar ya jawaban Saza. Selanjutnya, pada video percobaan telah terdapat grafik yang diperoleh dari volume gas yang terkumpul dalam satuan cm3 dengan waktu dalam 1 menit untuk dekomposisi hidrogen peroksida dengan katalis dan tanpa katalis berdasarkan grafik tersebut. Nah, adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Febri. Jika dilihat dari grafik, reaksi yang ditambah MnO2 laju gas oksigen yang dibebaskan meningkat dibandingkan reaksi yang tidak ditambahkan MnO2. Dengan ini, MnO2 bertindak sebagai katalis dan mempercepat penguraian hidrogen peroksida untuk menghasilkan air dan oksigen. Ya, benar sekali ya jawaban dari Fevi. Nah, selanjutnya, adakah yang bisa menjawab nomor 3 di LKPD? Saya, Bu. Ya, Rika ya, saudara Rika ya? Iya, Bu. Ya. Jadi dengan ditambahkannya katalis, laju reaksi menjadi semakin cepat, Bu. Ya, benar ya Rika. Nah, selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4 dalam LKPD? Saya, Bu. Ya, Natasha. Ya, jadi menurut teori tumbukan, reaksi kimia itu dapat berlangsung jika terjadi tumbukan efektif antara partikel-partikel reaktan. Nah, dua faktor yang dapat menghasilkan tumbukan efektif, yaitu molekul-molekul reaktan tersebut, itu memiliki arah orientasi yang tepat, dan molekul-molekul reaktan juga memiliki energi yang cukup untuk melampaui energi minimum yang diperlukan untuk reaksi, atau disebut dengan energi aktivasi, Bu. Ya, baik Natasha. Betul ya jawaban dari Natasha. Nah, apakah ada yang dapat menjelaskan energi aktivasi itu sendiri? Saya, Bu. Iya, Niken. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki molekul untuk dapat bereaksi, Bu. Ya, benar ya. Nah, adakah yang ingin menjawab pertanyaan nomor 5? Saya, Bu. Iya, Fevi. Bila semakin tinggi nilai energi aktivasi, maka molekul-molekul reaksi harus sangat energetik untuk dapat melampaui energi aktivasi tersebut, sehingga kemungkinan untuk dapat bereaksi sedikit. Namun apabila energi aktivasinya rendah, maka molekul-molekul reaktan yang dapat melampaui energi aktivasi semakin banyak, sehingga dapat bereaksi dengan mudah. Ya, benar ya, Fevi. Nah, sekarang coba kalian amati grafik yang Ibu tampilkan dalam PPT ya. Apakah sudah muncul semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, dari grafik ini, adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 6? Saya, Bu. Dari grafik tersebut, reaksi yang memiliki energi aktivasi rendah itu terdapat pada jalur yang ada katalisnya, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Saza. Nah, lalu bagaimana
energi aktivasi dengan adanya katalis. Apakah dua gunung pada reaksi yang menggunakan katalis dan tanpa katalis merupakan energi aktivasi semua? Iya, Bu. Kedua gunung tersebut merupakan energi aktivasi. Ya, benar ya jawaban Rika. Nah, kemudian berdasarkan grafik tersebut, apakah katalis menurunkan energi aktivasi? Tidak, Bu. Katalis tidak menurunkan energi aktivasi, melainkan memberikan mekanisme reaksi baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Kedua gunung tersebut, yaitu energi aktivasi 1 dan energi aktivasi 2, dan sesungguhnya itu adalah energi aktivasi tanpa katalis. Namun, dengan adanya katalis, maka membuat mekanisme baru dengan jalan yang lebih mudah. Jadi bisa dituliskan energi aktivasi itu sama dengan energi aktivasi 1 ditambah energi aktivasi 2. Ya, benar ya Rika. Apakah ada yang berpendapat atau ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Natasha, silakan. Iya, dengan adanya mekanisme baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka molekul-molekul reaksi itu banyak yang dapat melampaui energi aktivasi dan menghasilkan tumbukan efektif. Nah, sehingga laju reaksinya itu berjalan lebih cepat dibandingkan reaksi tanpa katalis yang memiliki energi tinggi dan molekul reaksi yang mampu melampaui energi aktivasi tersebut sedikit, Bu. Ya, baik ya. Jawaban Rika dan juga Natasha itu saling melengkapi. Nah, jadi adakah yang dapat menyimpulkan teori tumbukan dengan pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, Jadi, sudah. menurut saya katalis itu mempercepat laju reaksi dengan memberikan alternatif atau mekanisme reaksi baru dengan energi aktivasinya yang lebih rendah. Nah, dengan rendahnya energi aktivasi itu, maka akan terdapat banyak molekul-molekul yang lebih energetik atau yang energi kinetiknya itu lebih besar dibandingkan energi aktivasi, sehingga akan melampaui energi aktivasi yang kemudian akan menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan efektif yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak yang mengakibatkan reaksi berjalan dengan lebih cepat, Bu. Ya, benar ya jawaban Saza. Untuk yang lainnya, kalian bisa mencatat dari teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan ini. Nah, kemudian, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Cukup. Baiklah, maka adakah yang dapat menyimpulkan apa itu katalis setelah penjelasan dari kawan-kawan kalian sebelumnya? Saya, Bu. Fevi izin menyimpulkan. Iya, Fevi. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia dengan memberikan alternatif atau mekanisme reaksi baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Fevi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.